Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, bantu kami untuk memiliki sikap tangguh seperti Yohanes Pembaptis. Berani menunjukkan kebenaran Tuhan dan berani menyatakan siapa yang harus kita bangun dalam kehidupan ini. Keteguhan, kemantapan dan keyakinan akan Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan penebus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita dalam situasi zaman yang berubah-ubah dan beraneka ragam tantangan dan godaan ini, kita dipanggil untuk menjadi seperti seorang Yohanes Pembaptis. Sungguh-sungguh memiliki ketangguhan dan kekuatan, memiliki keyakinan yang dalam. Hari ini kita belajar dari Yohanes Pembaptis dan Raja Herodes Antipas. Yohanes menegur sang raja yang berperilaku bermoral tidak baik. Dia mengambil istri saudaranya sendiri Felix, Herodias. Rupanya mereka juga sudah punya relasi yang dua-duanya saling memaui. Dan Yohanes tampil untuk menyatakan sebagai raja, dia harus memberi teladan yang baik, tetapi ternyata tidak demikian. Dan apa yang terjadi kemudian bahwa nyawanya lah yang menjadi tanggungan. Maka ketika sang raja sedang berulang tahun, anak dari Herodias, putrinya, menari dengan sangat indahnya di hadapan raja dan para pembesar-pembesarnya. Begitu terpesonanya si raja ini karena tarian dari putri istrinya ini, maka raja mengatakan sesuatu yang sebetulnya tidak layak dan tidak pantas. Mintalah segala sesuatu, bahkan setengah dari kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu. Dan ternyata si putri ini bertanya dulu kepada ibunya, dan ibunya mengatakan, aku mau kepala Yohanes Pembaptis. Maka putri mengatakan kepada raja bahwa dia ingin kepala Yohanes Pembaptis. Dan terjadilah. Sang raja memerintahkan untuk memotong kepala, memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Bisa dibayangkan dan bisa dimengerti seandainya kepala itu ditaruh di talam dan ditunjukkan kepada raja dan orang-orang yang para pembesar-pembesar, maka menjadi horor, menjadi keji, sadis. Dan itulah yang terjadi. Saya mau mengatakan dua pribadi yang satu tangguh, hebat, kuat ya, terhadap segala godaan, terhadap apapun, Yohanes Pembaptis. Hidupnya penuh dengan askese, mati raga, hidup di padang gurun. Ya, dengan makanan-makanan yang simpel, sederhana, dan apa adanya. Dibandingkan Herodes yang dengan kemewahan, dengan nafsu-nafsu mereka makan dan seterusnya di depan banyak orang. Dan Herodes tampil dengan pribadi yang lemah lembek hanya karena nafsu dan keinginan semata, ya, hanya karena tergoda oleh kepuasan mata batini, matanya sendiri. Dia mau memberikan sebagian dari kekayaannya, dari kerajaannya kepada anak tirinya, hanya karena tarian yang menyenangkan. Dan itulah yang menjadi gambaran kita juga. Kita bisa mengorbankan sesuatu yang berharga hanya karena kita ingin sesuatu, ya, yang menyenangkan, yang menggembirakan. Dan inilah tantangan kita semua. Pribadi yang lembek, yang rapuh adalah Herodes Antipas, raja di hadapan banyak orang, demi juga kekuasaannya, demi juga kata-katanya, ya, mau memberikan sebagian dari kerajaannya kepada gadis itu di hadapan banyak orang, pembesar-pembesarnya. Mungkin pertanyaan yang sama kepada kita semua, apakah aku mau mengorbankan imanku
demi sesuatu yang mungkin ya aku senangi, mungkin juga orang berpindah agama hanya karena istri atau suaminya yang berbeda agama dan mengorbankan agama demi sesuatu yang kita bayangkan, mungkin juga demi uang, demi kekuasaan, mungkin juga demi kehormatan, ya. Dan kita bisa melihat di dalam medsos yang bertebaran di mana-mana. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, beranikah atau apakah aku mau mengorbankan sesuatu nilai mutiara yang indah ini kepada sesuatu yang hanya sekedar keenakan, kesenangan belaka? Dan inilah tantangan kita bersama. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan di dalam masyarakat kita, dalam kehidupan kita, bahwa kita berani mengorbankan segala sesuatu hanya demi kesenangan-kesenangan belaka. Pertanyaan yang diajukan ini kita renungkan sendiri. Dan kita maukah menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat? Ya, dan kita dididik seperti Yohanes Pembaptis, ya, berpuasa, bermati raga, kita mengenal Yesus, iman sebagai satu-satunya penyelamat, penebus kita di dunia ini. Apakah kita mau mengorbankan iman kita akan Kristus kepada sesuatu yang lain? Bisa jadi. Ya, begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan, begitu banyak harapan-harapan ya, demi kesenangan kita, atau ya, semoga Anda dan saya dan kita semua tetap beriman pada Yesus, satu-satunya penyelamat dan penebus kita. Saya hanya berharap supaya kita tidak mudah terpengaruh, terpancing kepada sesuatu yang sementara. Ya, semoga iman kita harga mati yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita, dimanapun, kapanpun. Tetapi kita juga harus memiliki relasi yang kuat seperti Yohanes Pembaptis dengan penderitaan dan salib-salib yang kita hadapi sehari-hari. Ya, dalam keluarga kita, dalam hidup kita bersama. Salib adalah tanda juga bahwa kita dipanggil untuk memperjuangkan iman kita dengan benar. Salib juga menjadi tanda juga bahwa Tuhan sedang membentuk pribadi kita. Kita terbuka, mengerti, memahami, dan menjalin relasi yang lebih dalam. Mungkin salib itu membawa kita dalam persatuan dengan penderitaan dan salib Yesus. Semoga Anda dan saya dan kita semua diberkati. Dan Anda semua tetap teguh, tabah, dan semakin tabah kuat di dalam menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Mari kita bersandar hanya kepada Yesus, Sang Juru Selamat, dalam situasi apapun yang kita hadapi. Semoga kita juga semakin dalam relasi kita dengan Yesus. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.